Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Kamera CCTV merekam saat sekelompok remaja yang mengendarai sepeda motor menyerang tempat permainan biliar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara itu di Banten, Bupati Lebak menyinggung soal status mantan narapidana wakil bupati dalam pidatonya dan membuat acara halal bihalal aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Lebak berakhir dengan kericuhan. Seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Dishub Kota Mataram terciduk menjadi pengguna sekaligus pengedar sabu-sabu di sebuah rumah di Mataram. Sementara itu bos kartel buronan berbagai kejahatan di Spanyol dan juga Inggris Raya berhasil dibekuk petugas gabungan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Jatanras Polda Metro Jaya berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan karyawan ayam geprek yang jenazahnya ditemukan membeku di freezer warung di Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku ternyata tak lain rekan kerja korban di warung ayam geprek. Kita ke informasi lainnya, hendak menuju musola untuk menunaikan sholat subuh, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat jadi korban penyiraman air keras oleh 2 pelaku yang berboncengan motor. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan tersinggung usai dituduh mencuri barang, seorang pria nekat membacok tetangganya sendiri. Kita ke perkembangan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Berdasarkan hasil investigasi internal, tim advokasi untuk demokrasi atau TAUD menyebut ada 16 orang yang teridentifikasi terlibat dalam aksi penyiraman tersebut. Jumlah ini diduga masih bisa bertambah, termasuk adanya dugaan keterlibatan pihak yang memberikan perintah atau pertanggungjawaban komando. Mereka juga memprotes pelimpahan penanganan kasus penyiraman air keras ini terhadap aktivis Kontras Andri Yunus dari Polda Metro Jaya ke Puspom TNI. Sedang berjalan santai sendirian di jalan sepi, seorang ibu di Makassar, Sulawesi Selatan jadi korban penjamretan. Pelaku yang beraksi seorang diri ini memanfaatkan kelengahan korban yang sedang menenteng tasnya sambil berjalan pelan. Dari informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal. Kabar duka datang dari misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan. 2 prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL dilaporkan kembali gugur dalam insiden serangan militer di wilayah tersebut. PBB mengecam keras kejadian ini dan menegaskan pasukan perdamaian tidak boleh jadi target serangan. Rudal Iran kembali menghantam kompleks kilang minyak di Haifa, Israel. Imbas kejadian tersebut, tangki sulingan dilalap kobaran api. Dan di hari yang sama, pecahan rudal Iran menyebabkan atap rumah warga berlubang. Seekor buaya sepanjang 3 meter tersangkut jaring nelayan di pantai Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Sementara itu di jalur Pantura, Situbondo melaju ugal-ugalan dan diduga rem tak berfungsi. Sebuah bis menabrak truk dan mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Sayangnya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.